sendirian, diam-diam, saat nggak ada siapa-siapa. Dan biasanya selalu ada suara kecil di dalam kepala. Semua orang juga ngelakuin. Kalimat sederhana tapi kuat. Layar dan imajinasi terasa seperti teman. Tapi tanpa disadari, fokus mulai mudah buyar, energi mental perlahan menurun, dan cara kita merasakan kebahagiaan ikut bergeser. Setelah semuanya selesai, sering muncul rasa kosong. Pernah dengar istilah PMO? Porn, Masturbation, Orgasm. Kebiasaan yang sering terjadi sendirian, diam-diam, saat nggak ada siapa-siapa. Kebiasaan ini sering muncul saat kita capek, saat kita sepi, saat pikiran terasa penuh. Tapi banyak dari kita memilih tidak mengakuinya. Kita bilang ke diri kita sendiri, cuma capek, nanti juga normal lagi. Padahal, otak kita bekerja dengan sesuatu yang bernama dopamin. Yang biasanya muncul saat kita berusaha, saat kita menunggu proses, saat kita benar-benar mencapai sesuatu. Tapi kebiasaan ini memberi kesenangan instan, tanpa usaha, tanpa proses. Otak mulai belajar sesuatu hal, bahwa kebahagiaan harus cepat, harus instan. Dan perlahan, hal-hal yang membutuhkan proses mulai terasa berat. Belajar terasa membosankan, bekerja cepat melelahkan, fokus menjadi sulit dipertahankan. Efeknya tidak berhenti di sana saja. Emosi juga ikut berubah. Stres sedikit, ingin kabur. Sepi sedikit, ingin distraksi. Cemas sedikit, ingin penenang instan. Yang sebenarnya terjadi bukan tubuh yang kecanduan, tapi pikiran. Tubuh kita hanya mengikuti, otak yang meminta. Dan otak sangat pintar mencari alasan. Tiap kali dituruti, kebiasaan itu semakin mengikat. Waktu hilang tanpa terasa. Energi mental habis tanpa hasil. Dan mimpi yang dulu terasa dekat perlahan mulai menjauh. Tapi ini bukan akhir cerita. Oke, kita mulai dari berjalan sebentar, menarik nafas dalam, menjauh dari layar. Langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sedang melatih otak untuk kembali memegang kendali. Perlahan kita belajar lagi menikmati proses. Mulai atau bahkan berhenti bukan berarti kehilangan kesenangan. Justru itu cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang sebuah kebiasaan. Ini tentang bagaimana kita menghadapi diri sendiri, bagaimana kita mengelola emosi, dan bagaimana kita memilih kehidupan yang benar-benar kita ingin jalani. Setiap pilihan kita sadar, sekecil apapun, pelan-pelan, membentuk kembali pikiran, memulihkan energi, dan membuat hidup terasa lebih utuh.